Hello everyone, gue Gen. Yap, video ini adalah part ketiga dari series Art Style Challenge, yang dimana di series ini gue bakal gambar dari gue ke style animasi lain. Seperti di kedua part sebelumnya, yaitu Gainimed but versi animasi Nopal or versi Pernalta. Nah, kalian bisa lihat proses gambarnya di part ke-1 dan 2 ini. Jadi, menurut hasil voting yang gue bikin di community tab beberapa waktu lalu, di sini gue membuat keputusan entah gue harus lanjutin yang Indo Edition atau nyobain yang Cartoon Western. Dan ya, untuk kali ini pemenang dipihaki oleh Cartoon Western. So, kayaknya gue bakal tahan dulu untuk Indo Editionnya ya. Karena gue penasaran juga gimana Gen dalam sebuah cartoon style yang berbeda ya. Oke, seperti biasa sebelum ke challenge, gue bakal unboxing dulu. Nah, kebetulan di sini kita kedua kalinya udah dikirimin dari pihak Parblo sebuah tablet Inktambo series, dimana sebelumnya di part ke-1 kita nge-review Inktambo M dari Parblo. But kali ini pihak Parblo lagi-lagi baik sekali udah mengirimkan Inktambo S mereka ke Gainimed untuk direview coy. Oke, di sini boxnya bener-bener baru sekali, belum dibuka. Dan oh ya, ini ada kucing gue juga, si Libya, pengen ikutan direkod aja sih kayaknya dia. Ya udah biarkan aja di sini deh. Daripada ngebacot, kita langsung buka aja boxnya ya. So, pertama di sini kita ada tablet Inktambo M-nya yang lebih kecil, tipis, ringan, dan elegan dengan tampilan Star Black-nya kali ini. Lalu ada lembaran guide singkat penggunaan tabletnya. Next ada bonus stiker juga. Kemudian kita bakal dikasih cleaning cloth dan glove-nya. Ada bonus bookmark, lalu pen slash stylus tabletnya bersama pen stand yang di dalamnya juga ada 8 replacement nibs plus removernya. ID card, warranty info bersama manual book buat tabletnya. Last, di sini ada 2 kompenter micro dan Type-C bersama kabel USB-nya juga coy. Nah, jadi sekarang kita ada 10 list nama dari kartun yang udah gua pick buat gua pakai art style-nya. Langsung aja kita mulai dari The Ghost and Malemegi. Kartun yang baru aja rilis beberapa bulan lalu oleh Disney. Untuk ceritanya, kalian bisa cek aja deh di wikinya. Ya, pokoknya seru dah, gue suka banget nih. Karena ada musikal dan komedinya untuk genrenya. Kalau soal style di sini pertama gue kayak rese aja sih lihat matanya yang aneh gini kayak tajam-tajam gitu di ujungnya. Namun setelah nonton dan enjoy episode-episodenya, gue mulai menerima keanehan di matanya ini. Mungkin sekarang gue bilang gak aneh, melainkan unik aja gitu daripada kartun biasanya. Seakan-akan opini gue langsung berubah. Wah, bagus nih, bagus banget, cakep lah stylenya. Soal visual background juga bagus, buat komedinya juga mantep dah, oke. Ya, beginilah rupa Gen di versi The Ghost and Malemegi. Oke, yang kedua, ini ada We Bare Bears. Kalian udah tahu lah ya, We Bare Bears. Oh, gue hampir lupa mention sesuatu kalau kalian lihat di spread draw ini. Di sini terlihat jelas tanpa zoom in, out, dan rotate. Ya, karena pen aja sih ngurangin kebiasaan gue ini, biar recordingnya jelas dan nggak bikin mata kalian sakit liatin progresnya. Nah, kalau untuk challenge-nya di sini gue bakal nyoba ngikutin dari beberapa simple human karakter yang ada di WBB ini dan tidak dijadiin bear gennya karena bakal aneh mungkin. Untuk background-nya juga gue usahain di sini agak sesimpel mungkin, tapi bakal mirip sama stylenya sendiri. Kayaknya sedikit aja opini gue buat WBB ini. Story-nya juga lumayan oke lah ha. So, kayak gini hasilnya Gen di style We Bare Bears. Selanjutnya ada Steven Universe. Oke, gue tahu beberapa dari kalian tidak suka kartun ini karena ada nya. Gue personal sih oke-oke aja, asalkan ceritanya bisa gue nikmati, dan I like it. Gue awal follow show-nya ini tuh udah dari 2018-an, makanya waktu awal-awal banget gue bikin channel ini pasti ada Steven Universe-nya. Bagi yang ngikutin gue dari awal pasti tahu tuh. Oh, by the way, buat stylenya di sini gue ngikutin muka crash-nya si Steven plus background-nya juga gue mirip-miripin lah sama stylenya di sini. Dan jujur gue kagum sih setiap background yang ada di SU ini keren-keren soalnya. Keren-keren abis dah, apalagi soundtrack-nya tuh. Suka banget dah gue. Gak ketolong ini mah. Oh iya, anyway, ini Gen versi Steven Universe. Terus di sini kita lanjut ke style Amphibia. Wah, akhirnya epic comeback juga ya Amphibia ini setelah hiatusnya ya.
Dan gue yakin yang lagi nonton pasti suka Amphibia. Maka dari itu, gue tidak perlu lagi ceritain plotnya. Kalau kalian tidak tahu juga plotnya, Anda ngapain masih di sini ya? Pergi Anda. Canda-canda doang ya, canda-canda. So ngomongin soal style di sini gue nggak tahu sih ya mirip apa enggak sama style Amphibianya di sini. Moga aja mirip ya, moga. Soalnya kebanyakan style gue juga terinspirasi sama ini kartun coy. Mungkin juga tadi kagak mirip karena kurang tipis ya line artnya. But overall ini udah pas aja sih ya. Mungkin karena juga gue males ngulanginnya lagi gambarnya. So, ini dia Gen di style Amphibia. Oke, next ke style My Little Pony. Gue tahu ini pasti bakal aneh karena gue suka MLP juga. Ya sejujurnya 80% hidup gue pastinya terkait sama yang namanya MLP ini. Dari 6 tahun terakhir gue hidup. Soalnya gue menuju di titik ini semua itu karena MLP. Teman-teman akrab gue juga kebanyakan dari community ini. Ya you know lah, kayak udah fanatik banget gue sama MLP. Dan gue demen banget juga lagi gambar kuda. Nah, ngomongin soal gambar kuda, gue bakal gambar stylenya di sini yang G4 atau Friendship is Magic. Ya, gue tahu G5 udah rilis dan stylenya itu bagus banget, CGI 3D parah, gila. Tapi kenapa milih yang G4, nggak G5? Oke, pertama, seperti yang gue bilang tadi, ini 3D, bukan 2D. Dan nanti gambarnya pasti susah karena 3D. Kenapa milih film lagi? Karena ini stylenya ikonik banget juga. Dan lagi ya, sorry kalau kurang mirip ini sama film, tapi at least backgroundnya ya 11-12 ya kan. So ini dia coy, Gen dalam style My Little Pony. Lanjut di sini ada Hilda the series. Well, Hilda ini adalah kartun ter-the best yang pernah gue ikutin seriesnya. Mulai dari story, visual, konsep karakternya ter-the best dah pokoknya. Dan kebanyakan inspirasi yang gue dapat buat bikin animasi gue ini dari Hilda coy. Makanya kadang kalian bilang animasi Ganymede bagus, bagus. Ya karena rahasianya dari kartun ini. Ya gak usah dijelasin lagi lah ya. Ayo buruan bagi yang belum sempat nonton, ada di Netflix loh. Nah selain itu, kartun ini juga punya background cast-nya sendiri. Seperti langitnya yang tidak biru pada umumnya, melainkan seperti senja gitu yang bakal adem dan cakep buat dilihat. Oke, jadi ini dia Gen di style Hilda the series. Lalu selanjutnya di Owl House ya. Sama seperti kakaknya tadi Amphibia, yaitu toh ini lebih epic comeback lagi setelah udah kelamaan hiatusnya dari season 2 ya. Well, gue sih belum nonton, yang pasti gue bakal penasaran banget kelanjutan dari cerita Luz sama teman-temannya ini. Untuk stylenya di sini gue suka banget dari karakter toh ini. Sampai ciri khas backgroundnya yang keren abis. Beda aja gitu dari kartun yang lain. Sama seperti Hilda tadi. Dan itu yang membuat gua kagum sama animasi dari western ini. Dan ya, gini coy, Gen kalau versi di Olos-nya. Next ke style Star vs The Force of Evil. Yap, you know lah ya. Ini adalah salah satu kartun terbucin dan love triangle tergila yang pernah ada. Dan gua suka banget. Kalau kalian pernah follow up sama ini kartun, pasti tahu beberapa ship canon yang ada di Star Versus ini. Dan gue jujur sejak episode pertamanya tayang 2015 lalu, gue emang bener-bener suka banget juga sama art style-nya. Yang dimana semua art yang gue gambar waktu itu memakai art style ini coy. Ditambah waktu itu awal-awalnya gue memulai hobi gue sebagai digital art ini. Ya all thanks to Daron FC, si karakternya. Nah coy, jadi ini Gen di style Star vs The Force of Evil. Kemudian ini ada Gravity Falls. Oke, pasti udah banyak yang tahu ya sama Gravity Falls ini karena misteri dan kegoofian episodenya. Gue yakin kalau kartun ini lebih banyak fansnya daripada kartun yang lain. Gue sih bisa ngasih rekomendasi ke kalian buat kartun yang serupa seperti Gravity Falls ini. Contohnya kayak Amphibia dan The Owl House tadi. Ditambah sama yang di luar Disney kayak Infinity Train atau Hilda tadi coy. Banyak lagi sih sebenarnya yang tidak kalian tahu. Baik soal stylenya, kalau kalian bisa lihat aja dari matanya dia seperti menyatu gitu. Dan banyak sekali kartun yang seperti ini, yaitu kayak Garfield.
The Loud House, Big City Greens, dan lainnya. But namanya juga kartun western, pasti gue tonton dan gue suka. Yah, by the way, ini hasil jadi Gen di style Gravityverse-nya coy. Dan yang terakhir, ini Phineas and Ferb, salah satu kartun teraneh yang pernah gue tonton. Setiap episodenya kayak gitu-gitu aja, tapi entah mengapa nggak bosenin gitu. Ya walau sama-sama aja alur ceritanya, tapi gue suka aja sih entah mengapa. Kenapa weh? Bisa aja karena genre komedi, musikal, dan sci-fi yang ada di Phineas and Ferb ini, jadinya gue suka mungkin. Bukan hanya suka, gue dulu fanatik banget malah sama PNF ini. Sampai-sampai gue dulu bikin fanfictionnya sendiri melalui komik ini. Iya, gue bikin ini waktu SMP dulu. Ntar deh, gue bakal bikin ini videonya tersendiri soal ini komik. Tapi btw so far di sini gue suka banget sama hasil art style-nya. Yaitu kas lehernya yang panjang dan kadang kepalanya yang bentuknya pada aneh-aneh dan unik-unik semua. Dan ya, ini hasilnya kalau Gen di style Phineas and Ferb. Dan itu dia coy, 10 art style challenge Cartoon Western Edition. Gimana menurut kalian? Ada kemiripan gak sih di setiap stylenya? Dan menurut kalian juga gimana nih? Harus gak gua lanjutin? Kalau kalian suka jangan lupa like dan kasih tahu gua. Mungkin di part selanjutnya gua bakal nyoba kartun yang belum ada di sini ya kan? Kasih aja gua saran di komen ya. Kartun apa lagi yang harus gua coba stylenya teman-teman? Review time. Jadi seperti sebelumnya, pihak dari Parblo telah baik sekali karena udah mengirimkan tablet yang kedua ini, yang dimana sebelumnya mereka udah mengirimkan versi M yang medium ini. Nah, kalau yang satu ini tepatnya lebih ke size tabletnya yang lebih kecil, S, yaitu small. Perlu diingat bahwa tablet ini punya dua varian warna, yaitu Star Black dan Lilac Purple. Jadi gue dikasih pilihan lagi sama pihak Parblo-nya buat gue review. Dan ya, gue putusin kali ini yang Star Black karena Lilac Purple kemarin menurut gue mungkin ini lebih ke warna feminim gitu. Dan sebenarnya warna seperti ini juga adalah warna yang gue suka juga sih ya. So, gak ada masalah soal warna di sini ya. Nah, kalau hal lain selain warna juga ada di dial dan express key-nya ini. Pastinya bisa fully customizable juga di 6 tombolnya termasuk dialnya ini. Spek dari tablet Intambo S ini sendiri juga tidak beda jauh dari Intambo M. Yang membedakan hanya tombolnya jadi 6. Juga working areanya yang mengecil jadi 7x4 inch. Memandang dari size small tabletnya, which is ini bakal enak banget buat gambar di HP kalian. Soalnya size S ini adalah ukuran yang pas, cocok untuk HP daripada size M-nya. Which is ini juga gua pribadi nggak enak banget gambar di HP kalau pakai Intambo M. Tapi kalau pakai PC sih masih oke lah, masih jos gitu. Yang Intambo S ini juga buat PC masih oke. Gue udah coba, kayak profile pic baru channel ini gue juga gambarnya pakai Intambo S ini. Dan hasilnya kalian bisa nilai sendiri lah ya. Selain size, kita juga dikasih dua kompenter micro dan Type-C. Agar nantinya dengan ini kalian bisa menghubungkan ke HP Android kalian coy. Next, mari kita bahas soal pennya. Pennya ini sama aja sih ya, gak ada bedanya dari Intambo M, yaitu tanpa baterai, 8192 level pressure, which is ini sangat direkomendasikan ya. Supported sampai 60 juga, 60 derajat gitu. Buat desainnya dari pennya ini juga sama, ya kayak pen di pentap pada umumnya gitu ya. Dan sayangnya tidak ada rubber gripnya lagi-lagi di sini. Jadi kalian langsung megang ke body plastiknya. Problem soal tablet ini, well ada dua sih ya, yang baru aja gue temui gitu. Sekarang kan gue udah pakai ini lumayan lama yang Intambo M itu. Tiba-tiba muncul aja gitu masalah pada surface tabletnya ini. Yang dimana lapisan permukaannya itu mengelupas gitu, kayak begini ya pokoknya. Karena gesekan dari pennya. Dan gue yakin yang lagi di review sekarang ini nantinya bakal mengelupas juga pada akhirnya. Untuk mengatasi masalah ini, gue bakal apply anti gores ya, seperti kalian bisa lihat di sini. Ini sebabnya kenapa ada glossy gitu tabletnya, padahal enggak ya. Ya di sini gue memakai anti gores layar laptop 11 inch. Murah kok, orang jual palingan di bawah 20.000 dapat kayaknya. Kok jadi ribet gini ya. Lalu problem kedua ini lebih ke software sih kayaknya. Entah kenapa di sini gue pakai Medibank Pine itu pasti kadang-kadang di setiap gue bikin line di ujung lainnya ada dot gini yang sama persis kayak masalah sebelumnya di Intambo M.
Dan ternyata setelah gue selidiki, ini bukan karena masalah di driver ya, yang gue sebutin di review kemarin, yang tabrakan dengan driver lain. Well, itu juga ada chance sih bisa dari situ. Tapi kali ini bukan sih, gue yakin. Melainkan setiap kali gue memakai Medibank Pine, ini masalahnya kadang muncul kadang enggak, ya seperti yang gue bilang tadi. Tapi kalau selain Medibank, dia aman-aman aja. So, di sini kalian bisa lihat gue nyoba di Clip Studio Pine, aman-aman aja. Kemudian masih belum pasti, gue juga nyobain pakai Kirita, masih oke, aman-aman aja juga. Dan tidak itu aja, gue juga praktekin di Androidnya di sini. Di sini Medibanknya bukan dot sih masalahnya, tapi seperti kayak ngedelay gitu untuk di Android. Mungkin di kalian normal-normal aja di recording ini, tapi gue sendiri yang memakai kayak ada yang kurang sih. Lalu sama juga gue cobain Clip Studio Pine-nya di Android masih normal. Sama gitu ya kayak di PC. Setelah itu gue juga sempet nyobain di Ibis Pine. Juga oke-oke aja. Masih normal gitu. Ya cuman satu ini nih, yang Medibank ini nih, kenapa nih? Tidak mendukung kah? Atau gimana? Gue nggak tahu juga. Nah, kalau kelebihan dari tablet ini ada banyak. Dari ukurannya yang kecil, jadi mudah buat portabilitas. Desainnya juga yang elegan dan tipis, so jadinya gue suka sama tablet ini. Lalu ada dial dan tombolnya yang bisa customize juga. Kemudian udah itu Type-C juga lagi ya kan? Cakep. Tapi tadi sayangnya entah kenapa tablet ini sama Medibank kayak kurang baik gitu relationship-nya ya. Ya, yang mana Medibank ini salah satu parenting software favorit gua gitu. Ya gue nggak tahu sih ya keseluruhan tablet ini tuh apa emang tidak mensupport Medibank atau gimana. Kasih tahu gue juga ya di komen kalau misalnya ini emang bener gitu yang pakai tablet ini buat di Medibank ya. Apa emang bener gini juga gitu masalahnya sama di kalian kayak di gua ini ya. Oh ya, good news. Ternyata Parblo juga menyediakan tablet Intambo series-nya yang udah dilengkapi anti gores coy. Dan yap, kalian bisa cek di link pembeliannya di description di bawah, termasuk bersama protection film / anti goresnya juga. So, in conclusion, tablet Parblo Intambo S ini adalah tablet yang sangat cocok buat portabilitas dan penggunaan di smartphone. Karena desainnya yang kecil, tipis, dan elegan. Ya, sayangnya juga tadi karena masalah terkelupas. Jadi, ragu aja buat memakai tabletnya ini. But luckily, karena Parblo sendiri juga sudah menangani hal ini dengan memberikan protection film / anti goresnya untuk mencegah masalah ini. Yap, gue recommended aja sih ke kalian buat cobain tablet ini selagi harganya masih masuk akal ya di kantong. Dan kalau kalian juga mikirin soal desainnya, mungkin ini bisa jadi wishlist kalian juga. Soalnya gue sendiri demen sama tampilan dari tablet ini coy. Bakal dipakai seterusnya nggak? Ya mungkin, tapi sepertinya gue pakai buat di HP aja. Karena feel gambar buat di HP kayak akurat banget gitu. Lumayan enak juga lah. Dan ya, sekali lagi gue pengen ngucapin terima kasih kepada pihak Parblo yang udah ngirimin gue produk Intambo seriesnya ini. Terima kasih juga buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf ya kalau misalnya video ini udah telat gitu ya. Telat sekali buat diupload karena mungkin ada sesuatu yang excited gitu bagi gue terjadi, yaitu rilisnya Turning Red kemarin yang membuat gue happy banget juga kan melihat stylenya yang cute-cute abis lah. Ya itu aja lah endingnya buat kali ini ya. Dan oke, gue cukupkan sampai sini dulu aja. Tetap kreatif dan semangat berkarya. Gue Genimet, gue akan akhiri video ini dan akan bertemu kalian di video selanjutnya. And as always, have a nice day. Bye.